Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini judulnya adalah apakah tasawuf penyebab kemunduran Islam? Tanggapan terhadap Dr. Simoh diuraikan oleh Imam Musa Perojosiswoyo. Saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Kepala negara yang menjalankan hidup sufi adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Sesudahnya berlaku monarki absolut yang tidak cocok dengan ajaran Quran suci dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sedikit kepala negara sesudahnya yang tetap menjalani hidup sufi. Antara lain adalah yang menjalani hidup sufi itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah mujaddid abad pertama. Sufi pedagang yang menonjol adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau juga seorang mujaddid. Kalau tidak saya keliru adalah mujaddid abad ke-6 Hijriah. Mungkin kalau hidup di zaman ini sudah disebut sebagai seorang konglomerat yang memiliki kekayaan yang sangat banyak dan melimpah ruah. Ahli filsafat dan pengarang. Banyak buku adalah Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Saya ulangi lagi, Imam Ghazali sang Hujjatul Islam. Ahli fikih Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Syafi'i. Dan pendiri keempat mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Seorang ahli matematika yang menjadi mufasir Quran suci dan telah menulis berbagai macam buku atau kitab dan menjalani hidup sangat sederhana penuh kesucian adalah Maulana Muhammad Ali. Quran suci yang menjadi buah karya tangannya telah tersebar ke seluruh dunia barat dan dunia timur yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa besar di dunia ini. Dan ini adalah seorang mufasir dan mujtahid pada abad ke-14 yang lalu. Kemudian beliau menjadi amir dari gerakan Ahmadiyah Lahore Internasional yang pertama. Beliau menjalani kehidupan ini setelah menjadi murid mujaddid abad ke-14 Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, yang beliau ini juga menulis lebih dari 80 kitab besar mengenai Islam dan cara memperoleh kemenangannya
dan cara bagaimana berdakwah pada masa kini. Buku beliau atau kitab-kitab beliau juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa besar, bahasa internasional di negara-negara barat maupun di negara-negara timur, yang beliau ini telah mengorbankan seluruh hidupnya, seluruh hartanya, seluruh hati dan pemikirannya untuk membela dan menyiarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Sampai saat ini komando beliau ini tetap dilaksanakan oleh para pengikut-pengikutnya, yaitu menyebarluaskan Islam dan Al-Quran suci serta sunnah Nabi suci Muhammad SAW ke seluruh penjuru dunia, baik barat maupun timur. Al-Quran dan Islam dalam berbagai bahasa telah diterima oleh banyak orang di dunia barat maupun di dunia timur. Orang banyak yang berbaiat mengikuti beliau, khususnya mengemban tugas mempersatukan seluruh kaum muslimin dengan menganggap setiap orang yang mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, adalah saudaranya muslim. Mematahkan salib dan membunuh babi ini mengandung arti, mengandung makna membunuh atau mematahkan materialisme atau mematahkan keserakahan manusia yang hidup penuh mesum, tegaan, dan tidak tahu malu. Apakah semua mereka itu macet penalarannya? Dr. Simoh juga mengkritik pesantren yang dianggap markas kaum sufi. Untuk ini saya kurang paham karena saya bukan dari dunia pesantren. Tetapi kalau mengkaji pemikiran dan menyaksikan kiprah para tokoh pesantren seperti misalnya Abdul Rahman Wahid, kemudian Hamam Jakpar penerima Agakan Iwet, kemudian Nurkolis Majid dan MH Ainun Najib serta Masdar M Masyudi dan lain-lainnya, saya yakin mereka bukan orang-orang yang macet nalarnya serta tidak mengurusi dunia seperti sinyalemen Dr. Simoh. Kemacetan kita adalah seperti mengutip kata-kata Kapolri Jenderal Kunarto, adalah akibat korupsi dan etos kerja yang lembek, ditambah rasa puas diri, merasa sudah sukses di segala bidang, dan jalan pintas hidup dengan rente ekonomi, mengandalkan kedudukan kawan atau keluarganya yang hidup enak tanpa kerja keras. Hidup supi dengan penuh disiplin diri dan kerja keras
serta siap dikontrol dan dikenai sanksi kalau hidup kita menyimpang dari Quran suci dan sunnah Nabi. Hidup dengan tulus dan jujur, dilandasi kesucian batin dan semangat untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Inilah kunci kemajuan negeri spiritual dan material. Mudah-mudahan kita tidak mengalami nasib seperti negara-negara Amerika Latin yang merasa merdeka dan membangun selama 200 tahun, ternyata hasilnya hanya terlibat hutang berlipat ganda. Kembali kepada Quran dan Sunnah adalah kembali kepada hidup suci, sehingga kita menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat terhadap dirinya sendiri, bermanfaat terhadap lingkungannya, dan bermanfaat terhadap sesama makhluk, serta menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang sebaik-baiknya. Insya Allah terciptalah baldatun thayyibatun warabun ghafur di dunia ini. Setidak-tidaknya di negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikianlah uraian tanggapan atas Dr. Simoh oleh Imam Musa Praja Siswoyo. Para pemirsa yang budiman, jika ada salah dan kilap saya dalam menyampaikan makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.